Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bulu tangkis, mulai dari pengertian, sejarah, teknik dasar, peraturan permainan, hingga prestasi Indonesia dalam dunia bulu tangkis. Namun, sebelum saya mulai menjelaskan materi, saya ingin sedikit bertanya kepada teman-teman. Di sini, siapa yang suka bermain bulu tangkis? Boleh diangkat tangannya? Wah, ternyata lumayan banyak ya. Kalau yang belum pernah bermain bulu tangkis juga nggak apa-apa kok, tenang aja. Presentasi hari ini tidak ada praktik smash ke arah audiens, jadi semuanya aman kok. Kalau berbicara mengenai bulu tangkis, dulu saya memiliki sedikit pengalaman yang membuat saya cukup dekat dengan olahraga ini. Jadi, ketika saya masih duduk di bangku SD, saya pernah mengikuti Popda atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat kecamatan. Saat itu saya mengikuti nomor tunggal putri, dan alhamdulillahnya saya pernah memperoleh juara 2 dan juga juara 3. Walaupun sekarang mungkin kemampuan bermain saya sudah jauh berkurang, soalnya sekarang lebih sering mengejar deadline tugas daripada mengejar shuttlecock. Tetapi pengalaman saya tersebut memberikan banyak pelajaran kepada saya. Di situ saya belajar bahwa pertandingan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi lebih dari itu. Pertandingan itu mengajar kita tentang disiplin, kerja keras, sportivitas, menghargai lawan, dan bagaimana tetap percaya diri walaupun berada dalam tekanan. Dan ternyata nilai-nilai tersebut juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika kita memasuki dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, saya berharap setelah presentasi hari ini selesai, teman-teman bukan hanya mengetahui apa itu bulu tangkis, tetapi juga memahami mengapa olahraga ini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman mungkin sudah sering melihat bahkan memainkan olahraga ini kan? Tapi sebenarnya apa sih definisi bulu tangkis itu? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, jadi bulu tangkis itu merupakan olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang pada nomor tunggal atau 2 pasang pada nomor ganda yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan permainan ini sebenarnya juga cukup sederhana loh, yaitu memukul shuttlecock atau yang biasa kita sebut kok melewati net agar jatuh di daerah permainan lawan. Sekaligus kita berusaha agar lawan tidak dapat mengembalikan kok tersebut ke daerah kita. Kalau dilihat sekilas memang terlihat mudah ya. Banyak orang berpikir seperti ini. Ah, cuma mukul kok aja kok. Tetapi setelah bermain sekitar 5 menit, baru sadar kalau ternyata yang olahraga bukan hanya tangan, tetapi jantung juga ikut bekerja, paru-paru juga ikut bekerja, kaki juga tidak berhenti bergerak, bahkan kadang besok paginya baru terasa semuanya badan pegal. Nah, justru itulah yang membuat bulu tangkis menjadi olahraga yang sangat lengkap. Dalam satu pertandingan, seseorang pemain dituntut memiliki banyak kemampuan sekaligus, bukan hanya tenaga, tetapi juga kecepatan, kelincahan, refleks, ketepatan, dan juga konsentrasi, serta yang tidak kalah penting adalah strateginya. Misalnya nih, ketika kita melihat pertandingan pemain profesional seperti Anthony Sinisuka Ginting atau Gregoria Mariska Tunjung yang membuat mereka menang bukan hanya karena smash mereka keras,
Tetapi karena mereka itu mampu membaca arah permainan lawan, mereka tahu kapan harus menyerang, kapan juga harus bertahan, serta kapan harus memperlambat tempo permainan. Artinya, bulu tangkis adalah olahraga yang menggabungkan kemampuan fisik dan kemampuan berpikir secara bersamaan. Selain itu, bulu tangkis juga memiliki organisasi resmi. Nah, di tingkat dunia, ada Badminton World Federation atau yang kita kenal sebagai BWF. Nah, BWF ini bertugas mengatur seluruh peraturan pertandingan internasional, penyelenggaraan turnamen dunia, hingga sistem peringkat pemain. Sedangkan di Indonesia terdapat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. PBSI ini memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak atlet-atlet hebat Indonesia. Mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini, penyelenggaraan kejuaraan nasional, hingga mengirimkan atlet Indonesia untuk bertanding di tingkat internasional. Nah, bulu tangkis sendiri mulai di pertandingan secara resmi pada Olimpiade sejak tahun 1992. Dan yang membuat kita bangga, pada Olimpiade pertama tersebut Indonesia langsung berhasil meraih medali emas loh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bulu tangkis itu bukan sekedar permainan memukul kok, tetapi juga merupakan olahraga yang membutuhkan keterampilan, kecerdasan, strategi, disiplin, dan juga kerjasama apabila dimainkan pada nomor ganda. Nah, setelah kita mengetahui pengertian bulu tangkis, mungkin akan muncul pertanyaan seperti ini. Sebenarnya olahraga ini berasal dari mana sih? Apakah sejak awal berasal dari Indonesia atau justru berasal dari negara lain? Jadi, teman-teman, setiap olahraga itu pasti memiliki sejarah ya. Begitu juga dengan bulu tangkis. Bulu tangkis yang kita kenal sekarang ternyata memiliki perjalanan yang cukup panjang. Awalnya, pada sekitar abad ke-19, terdapat permainan yang disebut pona. Nah, permainan ini dikembangkan di India dan dimainkan oleh para perwira Inggris yang sedang bertugas di sana. Kemudian, permainan tersebut dibawa kembali ke Inggris. Pada tahun 1873, permainan ini diperkenalkan di sebuah tempat bernama Badminton House yang merupakan kediaman Duke of Beaufort. Karena permainan tersebut sering dimainkan di sana, akhirnya masyarakat mulai menyebut permainan ini dengan nama badminton. Jadi nama bulu tangkis yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari nama sebuah tempat di Inggris, bukan dari nama seseorang. Kalau dipikir-pikir, unik juga ya. Biasanya kan nama olahraga berasal dari jenis permainannya. Kalau ini malah berasal dari nama rumahnya. Seiring berkembangnya waktu, olahraga ini semakin populer di berbagai negara. Agar memiliki aturan yang sama di seluruh dunia, pada tahun 1934 dibentuk organisasi internasional bernama International Badminton Federation atau IBF. Nah, seiring perkembangan zaman, nama organisasi tersebut kemudian berubah menjadi Badminton World Federation atau BWF yang masih digunakan sampai sekarang ini. Nah, BWF inilah yang mengatur semua turnamen besar seperti All England, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, World Championship, hingga Olimpiade. Puncak perkembangan bulu tangkis terjadi pada tahun 1992. Pada tahun tersebut, bulu tangkis resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Wah. Nah, kabar yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia adalah pada Olimpiade tersebut, Indonesia berhasil meraih medali emas pertamanya melalui Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma. Ayo tepuk tangan. Bayangkan nih, betapa bangganya masyarakat Indonesia saat itu. Lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang olahraga terbesar di dunia. Prestasi tersebut menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan. Itulah sebabnya mengapa bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. Kalau teman-teman pernah nonton pertandingan bulu tangkis saat Indonesia bertanding, pasti suasananya sangat meriah. Penontonnya
tidak hanya datang untuk melihat pertandingan, tetapi juga memberikan semangat kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama bangsa. Menurut saya, itulah salah satu alasan mengapa bulu tangkis memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Indonesia, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah bulu tangkis berkembang di dunia, tentu muncul pertanyaan berikutnya seperti ini. Bagaimana perjalanan bulu tangkis di Indonesia hingga bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia? Oke teman-teman, jadi dari pertanyaan tadi bisa saya jawab tentu tidak terjadi secara instan ya. Semua itu berawal dari proses yang panjang. Kalau kita berbicara mengenai bulu tangkis di Indonesia, saya yakin hampir semua orang pernah mendengar nama-nama atlet seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, Kevin Sanjaya, atau Anthony Sinisuka Ginting. Bahkan mungkin ketika ada pertandingan bulu tangkis Indonesia melawan negara lain, banyak orang rela begadang hanya untuk menonton pertandingan sampai selesai. Hal ini menunjukkan bahwa bulu tangkis bukan hanya olahraga, tetapi juga sudah menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Indonesia. Sejarah bulu tangkis Indonesia dimulai dengan berdirinya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tahun 1951. Nah, PBSI ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu membina atlet sejak usia dini, menyelenggarakan berbagai kejuaraan, serta mempersiapkan atlet untuk bertanding di tingkat internasional. Kalau tidak ada PBSI, mungkin pembinaan atlet tidak ada dan juga tidak akan berjalan sebaik sekarang. Kemudian, pada tahun 1958, Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan memenangkan Piala Thomas untuk pertama kalinya. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa Piala Thomas itu begitu penting? Karena Piala Thomas itu merupakan kejuaraan bergu putra paling bergengsi di dunia. Bisa diibaratkan seperti Piala Dunia dalam sepak bola. Jadi, ketika Indonesia berhasil menjadi juara dunia, mulai menyadari bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain bulu tangkis yang sangat hebat. Prestasi tersebut kemudian terus berlanjut hingga mencapai puncaknya, yaitu pada tahun 1992. Nah, tahun ini menjadi salah satu tahun paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada Olimpiade Barcelona, Indonesia berhasil meraih medali emas pertama melalui dua atlet luar biasa, yaitu Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma. Tepuk tangan. Bayangkan suasananya waktu itu. Seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di ajang olahraga terbesar di dunia loh. Bahkan sampai sekarang momen tersebut masih sering diputar ketika membahas sejarah olahraga Indonesia. Menurut saya, inilah bukti bahwa olahraga mampu menyatukan masyarakat ketika atlet Indonesia bertanding. Semua orang mendukung tanpa memandang perbedaan. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu melihat merah putih berkibar. Saya sendiri mulai mengenal bulu tangkis sejak masih kecil. Saat saya SD, saya mengikuti latihan dan kemudian diberi kesempatan mengikuti popda tingkat kecamatan. Jujur saja, sebelum pertandingan saya merasa gugup. Saya berpikir, bagaimana kalau saya kalah? Bagaimana kalau permainan saya jelek? Tetapi di sana pelatih saya mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat, yaitu yang penting bukan takut kalah, yang penting itu bermain semaksimal mungkin. Nah, dari kalimat sederhana itu ternyata sangat membantu saya ya. Dan alhamdulillahnya saya berhasil meraih juara 2 dan juga juara 3 pada nomor tunggal putri. Dari situ saya belajar bahwa kemenangan memang menyenangkan, tetapi keberanian untuk mencoba jauh lebih penting. Pelajaran ini menurut saya juga berlaku dalam kehidupan. Kadang kita takut mencoba karena takut gagal. Padahal tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu kemampuan diri kita sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini ada yang pernah mengikuti lomba olahraga? Bisa acungkan tangannya? Nah, pasti sebelum lomba ada rasa gugup kan? Nah, ternyata
Atlet profesional pun juga merasakan hal yang sama. Bedanya, mereka belajar mengendalikan rasa gugup tersebut. Nah, itulah yang membuat mereka bisa tampil maksimal. Setelah kita mengetahui prestasi Indonesia, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ingin bermain bulu tangkis, apa saja sih perlengkapan yang harus kita miliki? Nah, jadi kalau teman-teman melihat pertandingan bulu tangkis di televisi, mungkin terlihat sederhana ya. Pemain hanya membawa raket. Nah, padahal sebenarnya ada beberapa perlengkapan yang sangat penting. Yang pertama tentu saja adalah raket. Raket zaman sekarang umumnya dibuat dari bahan karbon atau grafit. Mengapa menggunakan karbon? Karena bahannya ringan tetapi sangat kuat. Semakin ringan raket tersebut, semakin cepat pula pemain mengayuhkannya. Nah, namun kita perlu ingat, raket yang mahal belum tentu membuat kita langsung menjadi pemain yang hebat. Kalau begitu saya beli raket 5 juta rupiah pun, apakah langsung bisa mengalahkan Anthony Ginting? Enggak kan? Yang perlu ditingkatkan bukan hanya raketnya, tetapi juga kemampuan pemainnya. Kemudian perlengkapan kedua adalah shuttlecock atau kok pastinya. Nah, shuttlecock ini memiliki berat sekitar 5 gram. Tetapi, walaupun kok ini ringan, kecepatannya juga luar biasa loh. Saat dipukul smash oleh atlet profesional, kecepatan bisa mencapai lebih dari 400 km per jam. Nah, itulah sebabnya bulu tangkis dikenal sebagai olahraga dengan kecepatan shuttlecock tercepat di dunia. Selanjutnya ada net. Nah, net ini memiliki tinggi sekitar 1,55 meter di bagian tiang. Kelihatannya rendah kan? Tetapi ketika bermain melewati net dengan akurat, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sedikit terlalu tinggi, kok keluar. Sedikit terlalu rendah, kok akan nyangkut di net. Karena itu, pemain harus memiliki kontrol pukulan yang sangat baik. Selain itu, ada sepatu khusus bulu tangkis. Mengapa tidak menggunakan sepatu biasa aja sih? Karena gerakan dalam bulu tangkis sangat cepat. Banyak perubahan arah secara mendadak. Sepatu khusus itu dibuat agar tidak licin serta mampu mengurangi risiko cedera. Saya masih ingat ketika latihan dulu. Pelatih saya mengingatkan, kalau mau bermain serius, jangan asal pakai sandal. Kalau memakai sandal, belum sempat smash, sudah terpeleset dulu. Itu pasti. Nah, selain sepatu, pakaian olahraga juga dibuat ringan agar pemain lebih leluasa untuk bergerak. Jadi setiap perlengkapan itu memiliki fungsi masing-masing, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi benar-benar membantu performa pemain saat bertanding. Nah, setelah mengetahui perlengkapannya, sekarang kita akan melihat tempat bermainnya. Sebenarnya, seberapa besar sih lapangan bulu tangkis itu? Teman-teman, mungkin ketika melihat lapangan bulu tangkis dari tribun, lapangan tampak kecil. Tetapi begitu kita bermain sendiri, rasanya kok luas sekali ya. Nah, panjang lapangan bulu tangkis ini adalah 13,4 meter. Sedangkan lebarnya itu berbeda tergantung nomor pertandingannya. Untuk ganda lebarnya 6,1 meter, sedangkan untuk tunggal lebarnya adalah 5,18 meter. Mengapa dibuat berbeda? Karena pada nomor tunggal semua area dijaga oleh satu pemain. Kalau menggunakan lapangan selebar ganda tentu akan jauh lebih melelahkan kan? Sedangkan pada nomor ganda terdapat 2 pemain sehingga area permainan lebih luas. Selain itu, tinggi net di bagian tengah adalah sekitar 1,524 meter. Kemudian terdapat garis servis pendek, garis servis panjang, serta garis samping yang memiliki fungsi masing-masing. Mengapa kita harus memahami ukuran lapangan sih? Karena pemain yang hebat bukan hanya kuat memukul, tetapi juga pintar memanfaatkan ruang kosong. Misalnya, saat lawan berada di depan, maka kita harus arahkan kok itu ke belakang lawan. Kalau lawan berada di belakang, kita arahkan kok tipis aja di depan lawan. Nah, ini adalah strategi sangat
yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap lapangan. Saya sendiri dulu ketika pertama kali latihan sering salah memperkirakan garis. Kadang saya sudah merasa, wah masuk nih. Ternyata kata wasit, oh. Nah rasanya sedikit malu juga kan. Tetapi dari kejadian itu kita bisa belajar seperti itu. Saya ingin bertanya, menurut teman-teman lebih capek bermain tunggal atau bermain ganda? Yo, siapa yang tahu? Kalau menurut saya pribadi, nomor tunggal jauh lebih melelahkan ya, karena semua sudut lapangan harus kita jaga sendiri. Tidak ada teman yang bisa membantu kita. Nah, setelah mengetahui lapangan, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele tetapi ternyata sangat menentukan kualitas pemain, yaitu cara memegang raket atau grip. Nah, teman-teman, banyak orang berpikir bahwa bermain bulu tangkis cukup dengan memegang raket lalu memukul kokan. Padahal, cara memegang raket sangat menentukan hasil pukulannya. Kalau grip salah, biasanya pukulan juga akan kurang maksimal. Ada 4 jenis pegangan raket yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah forehand grip, seperti ini. Nah, forehand grip itu cara memegangnya seperti sedang berjabat tangan. Nah, forehand grip ini paling sering digunakan dan cocok untuk sebagian besar pukulan. Yang kedua adalah backhand grip. Nah, backhand grip ini digunakan ketika memukul bola di sisi kiri tubuh bagian pemain yang menggunakan tangan kanan. Nah, yang ketiga adalah American grip. American grip ini biasa digunakan pada kondisi tertentu, terutama ketika melakukan pukulan di depan net. Sedangkan yang terakhir adalah combination grip. Nah, combination grip ini pemain itu mampu berpindah dengan cepat dari forehand grip ke backhand grip sesuai arah datangnya shuttlecock. Pelatih saya dulu selalu mengatakan, kalau kaki adalah mesin pemain, maka grip adalah setirnya. Sehebat apapun tenaga kita, kalau pegangan raketnya salah, arah pukulannya juga akan sulit dikendalikan. Bahkan, dulu ketika saya latihan, sebelum boleh melakukan smash, saya diminta berlatih cara memegang raketnya berulang-ulang. Awalnya emang itu terasa membosankan ya. Tapi di sana saya sempat berpikir seperti ini, kapan mainnya? Tetapi setelah beberapa minggu saya baru menyadari bahwa pelatih sedang membangun fondasi yang benar. Karena teknik dasar yang baik akan mempermudah kita mempelajari teknik berikutnya. Saya sering bercanda dengan teman latihan dulu. Saya bilang seperti ini, pegang raket itu jangan seperti pegang sapu. Kalau pegangnya salah, ya bingung bukan cuma pelainnya, tetapi lawan juga mungkin akan bertanya, ini mau main bulu tangkis atau mau kerja bakti sih? Jadi, jangan pernah meremehkan teknik dasar karena semua atlet hebat di dunia selalu memulai dari dasar yang sama. Baik, teman-teman, sampai sini kita sudah memahami sejarah bulu tangkis di Indonesia, perlengkapan yang digunakan, ukuran lapangan, serta teknik dasar dalam memegang raket. Selanjutnya kita akan ke teknik dasar pukulan. Nah, setelah pegang raketnya sudah benar, langkah berikutnya adalah mempelajari teknik dasar pukulan. Saya sering mengibaratkan begini, kalau grip itu seperti cara kita memegang setir mobil, maka teknik pukulan adalah cara kita mengendarai mobil tersebut. Pegangan boleh benar, tetapi kalau tidak tahu cara menggunakannya, hasilnya juga belum tentu maksimal. Nah, teknik yang pertama adalah servis. Servis itu merupakan pukulan pertama yang untuk memulai permainan. Walaupun terlihat sederhana,
Servis ini memiliki peran yang sangat penting. Servis yang baik dapat membuat lawan kesulitan sejak awal rally. Ada dua jenis servis yang sering digunakan, yaitu servis pendek dan juga servis panjang. Nah, servis pendek ini biasanya digunakan pada permainan ganda agar lawan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan smash. Sedangkan servis panjang lebih sering digunakan pada nomor tunggal untuk mendorong lawan bergerak ke belakang lapangan. Saya dulu masih ingat ketika pertama kali saya belajar servis, saya berpikir, ini mudah kok. Tetapi ternyata kok malah sering nyangkut di net. Kadang juga terlalu tinggi sehingga lawan justru mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Dari situ saya belajar bahwa dalam bulu tangkis, teknik yang terlihat paling sederhana justru sering membutuhkan latihan yang paling banyak. Selanjutnya adalah lob atau clear. Nah, pukulan lob ini adalah pukulan yang diarahkan tinggi ke belakang lawan. Nah, mengapa pukulan ini penting? Karena ketika kita sedang tertekan, kita membutuhkan waktu untuk kembali mengambil posisi. Dengan melakukan lob yang tinggi, lawan membutuhkan waktu lebih lama untuk memukul kok sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengatur napas dan kembali ke posisi yang siap. Jadi, jika semua pukulan bertujuan langsung mendapatkan poin, ada juga pukulan yang bertujuan untuk membangun strategi seperti itu. Kemudian, teknik berikutnya adalah smash. Nah, kalau mendengar kata smash biasanya semua orang langsung semangat. Menurut teman-teman, teknik apa yang paling keren dalam bulu tangkis? Kemungkinan besar jawabannya adalah smash. Ya enggak? Nah kan, emang bener, smash itu merupakan pukulan keras yang diarahkan menukik ke bawah sehingga lawan itu kesulitan untuk mengembalikannya. Namun, saya ingin menyampaikan satu hal. Seringkali pemain pemula berpikir bahwa semakin keras smash itu, semakin hebat pemainnya. Padahal itu belum tentu loh. Jadi dalam pertandingan, yang menentukan kemenangan bukan hanya kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Kalau setiap bola itu langsung di smash, tenaga kita akan cepat habis. Ya enggak? Dulu pelatih saya pernah bilang kayak gini, jangan jadikan smash itu sebagai satu-satunya senjata, tapi jadikan smash itu sebagai kejutan. Nah, kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang karena smash itu akan jauh lebih efektif apabila digunakan pada waktu yang tepat. Selanjutnya adalah drop shot. Nah, drop shot ini merupakan pukulan pelan yang diarahkan tipis di dekat net. Tujuannya adalah untuk mengecoh lawan. Misalnya, ketika lawan sedang berdiri di belakang, karena kita mengira kita akan melakukan smash, tiba-tiba kita melakukan drop shot. Drop shot akibatnya lawan tersebut harus lari secepat mungkin ke depan. Kalau misalkan lawan itu terlambat sedikit saja, poin menjadi milik kita. Nah, selain drop shot ada juga teknik netting. Nah, netting ini hampir mirip seperti drop shot, tetapi dilakukan ketika posisi pemain itu berada sangat dekat dengan net. Pukulan ini membutuhkan sentuhan yang halus. Saya pernah mencoba memukul netting dengan terlalu keras. Hasilnya, bukannya jatuh tipis di depan net, malah terbang jauh ke belakang. Teman latihan saya langsung tertawa sambil berkata seperti ini waktu itu. Itu namanya bukan netting, tapi hadiah buat lawan. Teknik terakhir adalah drive. Nah, drive ini merupakan pukulan cepat yang mendatar. Teknik ini banyak digunakan pada nomor ganda karena permainan berlangsung sangat cepat. Pemain harus memiliki refleks yang tinggi untuk mengembalikan shuttlecock. Dan keenam teknik tersebut, menurut saya, yang paling sulit justru bukan smash, tetapi adalah konsistensi.
Karena pemain hebat bukan pemain yang bisa melakukan satu smash keras, tetapi pemain yang mampu melakukan puluhan pukulan dengan akurat tanpa melakukan kesalahan sendiri. Hal tersebut juga berlaku dalam kehidupan kan, kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh satu tindakan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang sering dilakukan secara konsistensi setiap hari. Nah, setelah memahami teknik-teknik dasar, sekarang kita akan melihat aturan-aturan permainannya. Karena sehebat apapun teknik kita, kalau tidak memahami aturan, tentu akan sulit untuk memenangkan pertandingan. Bulu tangkis ini memiliki aturan permainan yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Saat ini pertandingan menggunakan sistem rally point. Nah, artinya setiap rally yang selesai akan menghasilkan 1 poin. Siapapun yang memenangkan rally tersebut. Dulu sistemnya berbeda, hanya pemain yang melakukan servis yang bisa mendapatkan poin. Tetapi sekarang aturan tersebut sudah diubah agar pertandingan menjadi lebih menarik dan berlangsung lebih cepat. Untuk memenangkan satu game, seorang pemain harus memperoleh 21 poin. Tetapi apabila skor itu menjadi 20 sama, pertandingan tersebut belum selesai. Permainan akan terus berlanjut sampai salah satu pemain unggul 2 poin. Misalnya 22, 20 atau 24-22. Tetapi apabila skor mencapai 29 sama, maka siapa yang memperoleh poin ke-30 akan langsung memenangkan game tersebut. Aturan ini dibuat agar pertandingan tidak berlangsung secara lama. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau kalian sedang bermain dan skornya 20-20, kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Yo, biasanya jawabannya adalah gugup kan? Nah, gugup itu wajar. Bahkan atlet dunia pun tetap merasa gugup. Bedanya, mereka mampu mengendalikan rasa gugup tersebut. Saya sendiri pernah mengalami pertandingan yang berlangsung cukup ketat ketika mengikuti Popda. Walaupun bukan sampai skor 29-29, tetapi pertandingan berjalan sangat menegangkan. Saya bisa merasakannya bagaimana jantung saya saat itu berdetak lebih cepat dibandingkan saat latihan. Jadi saat itu saya belajar bahwa teknik memang penting, tetapi kemampuan mengendalikan emosi juga sama pentingnya. Dan dulu pelatih saya mengatakan, jangan pikirkan skor, fokus aja pada 1 poin berikutnya. Kalimat sederhana itu ternyata sangat membantu saya. Karena kalau kita terlalu memikirkan hasil akhir, biasanya permainan justru menjadi tidak maksimal. Ada juga aturan lain yang harus diperhatikan. Servis dilakukan secara diagonal. Shuttlecock yang mengenai garis dianggap masuk. Kemudian pemain bertukar sisi lapangan setelah setiap game selesai. Dan pada game ketiga, ketika salah satu pemain mencapai 11 poin, semua aturan tersebut dibuat agar pertandingan berlangsung adil. Kalau sedang bermain dengan teman sendiri, biasanya sering muncul kalimat seperti ini. Masuk itu. Tetapi teman kita menjawab, itu keluar loh. Akhirnya yang paling lama bukan mainnya, tetapi debatnya. Makanya kalau pertandingan resmi ada wasit sehingga keputusan lebih objektif. Nah, setelah kita mengetahui aturan permainan, sekarang kita akan melihat nomor-nomor pertandingan dalam sebuah bulu tangkis. Nah, yang pertama adalah tunggal putra. Artinya satu pemain putra melawan satu pemain putra. Yang kedua ada tunggal putri, yaitu satu pemain putri melawan satu pemain putri. Yang selanjutnya ada ganda putra dan juga ganda putri. Dan yang terakhir adalah ganda campuran, yaitu pasangan putra dan putri melawan pasangan putra dan putri lainnya. Kalau ditanya nomor mana yang paling melelahkan menurut saya? Jawabannya tunggal pastinya. Karena semua sudut lapangan harus dijaga sendirian. Tidak ada pasangan yang bisa membantu kita. Saya sendiri dulu
saat mengikuti nomor tunggal putri ketika Popda tingkat kecamatan, awalnya saya sempat berpikir, mengapa saya memilih tunggal ya? Karena setelah pertandingan dimulai, saya benar-benar harus berlari ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tanpa berhenti. Saat nomor ganda mungkin kita masih bisa saling menyemangati dengan pasangan ya, tetapi pada nomor tunggal, kita benar-benar harus mengendalikan diri sendiri. Pengalaman tersebut mengajarkan saya tentang artinya tanggung jawab, bahwa ada kondisi dalam hidup di mana kita memang harus berjuang sendiri, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berhasil. Justru dari situ mental kita menjadi lebih kuat. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman diberi pilihan seperti ini, lebih memilih tunggal atau ganda? Dan kenapa? Nah, jawaban setiap orang kan mungkin berbeda ya, pasti berbeda. Dan itu menunjukkan bahwa setiap nomor memiliki tantangannya masing-masing. Setelah mengetahui nomor pertandingan, tentu kita penasaran siapa saja atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa melalui olahraga ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai bulu tangkis Indonesia, tentu kita memiliki banyak sekali atlet hebat yang menjadi inspirasi. Yang pertama adalah Rudy Hartono. Beliau berhasil menjuarai All England sebanyak 8 kali loh. Prestasi tersebut sampai sekarang masih sangat sulit untuk ditandingi. Kemudian yang kedua ada Susi Susanti. Beliau merupakan peraih medali emas Olimpiade pertama Indonesia. Tidak hanya berprestasi, beliau juga menjadi simbol semangat dan perjuangan atlet Indonesia. Selanjutnya ada Alan Budi Kusuma yang juga meraih emas Olimpiade pada tahun yang sama. Kemudian Taufik Hidayat yang terkenal dengan backhand smash-nya yang sangat keras dan akurat. Ada juga Liliana Natsir, legenda ganda campuran Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia dan juga juara Olimpiade. Dan tentu kita juga mengenal pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon yang pernah menduduki peringkat 1 dunia. Wah. Nah, kalau melihat mereka bermain di televisi, kelihatannya mudah sekali kan? Gerakannya ringan, pukulannya akurat, tetapi kita ketika mencoba bermain sendiri, baru 5 menit aja, napas udah seperti habis lari keliling lapangan sepak bola, ya kan? Nah, dari para atlet tersebut, kita belajar bahwa prestasi besar tidak diperoleh dalam satu malam. Mereka berlatih bertahun-tahun, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan juga harus jauh dari keluarga demi membawa nama Indonesia. Menurut saya, inilah pelajaran yang paling berharga. Kesuksesan selalu membutuhkan proses. Tidak ada atlet dunia yang langsung hebat sejak pertama memegang raket. Begitu pula dengan kita sebagai mahasiswa. Tidak ada orang yang langsung sukses tanpa belajar, latihan, dan tanpa menghadapi kegagalan. Baik teman-teman, sampai di sini kita telah membahas teknik dasar pukulan, sistem penilaian, nomor pertandingan, serta atlet-atlet legendaris nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita. Mengapa sih kita perlu bermain bulu tangkis? Apakah hanya untuk menjadi atlet? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Jadi bulu tangkis adalah olahraga yang bisa dimainkan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun selama kondisi kesehatannya memungkinkan ya. Manfaat bulu tangkis ini bukan hanya dirasakan oleh atlet profesional, tetapi juga oleh masyarakat biasa seperti kita. Manfaat pertama yang paling pertama adalah menjaga kesehatan jantung.
Teman-teman pasti pernah merasakan ketika bermain bulu tangkis selama beberapa menit, napas mulai terasa lebih cepat, detak jantung meningkat, tubuh mengeluarkan keringat. Nah, semua itu menunjukkan bahwa jantung sedang bekerja memompa darah lebih optimal ke seluruh tubuh. Nah, semakin rutin seseorang berolahraga, maka kemampuan jantungnya juga akan semakin baik. Karena itu dokter pun sering menyarankan olahraga sebagai salah satu cara menjaga kesehatan. Manfaat yang kedua adalah melatih refleks dan koordinasi tubuh. Dalam bulu tangkis, shuttlecock dapat bergerak secara cepat. Pemain harus mampu melihat arah datangnya kok, memperkirakan kemana kok itu akan jatuh, kemudian menggerakkan kaki dan tangan secara bersamaan. Artinya, mata, otak, tangan, dan kaki harus bekerja secara serempak. Semakin sering berlatih, refleks seseorang juga akan semakin baik. Tidak heran apabila atlet bulu tangkis memiliki kecepatan reaksi yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah membakar kalori. Bagi teman-teman yang sedang menjalani pola hidup sehat, bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang sangat efektif. Karena hampir seluruh anggota tubuh bergerak. Kita berlari, kita melompat, kita membungkuk, kita berputar, kita mengayunkan tangan. Semua gerakan tersebut membantu membakar energi. Jadi, kalau ada yang bertanya, olahraga apa yang menyenangkan tetapi tetap menyehatkan? Salah satu jawabannya adalah bulu tangkis. Nah, yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mental. Mungkin teman-teman pernah merasakan penat ketika tugas kuliah menumpuk. Deadline itu datang bersamaan, presentasi hampir setiap minggu, kadang rasanya kepala sudah penuh. Rasanya. Nah, olahraga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres. Ketika kita berolahraga, tubuh akan menghasilkan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Makanya setelah selesai bermain bulu tangkis, biasanya badan memang capek, tetapi pikiran justru terasa lebih segar. Kalau saya boleh berbagi pengalaman pribadi, dulu saat saya masih SD, saya mengikuti latihan bulu tangkis, saya sering merasa gugup ketika menjelang pertandingan. Namun setelah pertandingan selesai, walaupun badan terasa sangat lelah, hati saya justru terasa lega. Saya belajar bahwa olahraga bukan hanya melatih fisik, tetapi juga melatih mental. Kita belajar mengendalikan emosi, belajar menerima kekalahan, belajar bangkit ketika tertinggal, dan belajar tetap rendah hati ketika kita menang. Menurut saya, justru pelajaran-pelajaran seperti inilah yang akan berguna sepanjang hidup kita. Kalau sedang banyak tugas, biasanya lebih memilih tidur atau olahraga dulu? Yo, kalian gimana? Jawabannya setiap orang pasti berbeda kan? Tetapi satu hal yang pasti, tubuh yang sehat akan membuat kita lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Setelah mengetahui manfaatnya, tentu muncul pertanyaan seperti ini. Kalau ada teman yang baru ingin belajar bulu tangkis, harus mulai dari mana sih? Nah, teman-teman, belajar bulu tangkis itu sebenarnya tidak harus langsung menjadi atlet. Semua orang bisa memulainya dari dasar. Ada 5 tips sederhana yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah menguasai grip atau cara memegang raket. Yaitu yang tadi ada forehand, backhand, American grip, dan juga combination grip. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau fondasinya kuat, maka teknik berikutnya akan jauh lebih mudah dipelajari. Tips yang kedua adalah melatih footwork atau gerakan kaki. Kalau saya boleh jujur, dulu waktu pertama saya latihan, saya mengira latihan bulu tangkis itu isinya hanya memukul shuttlecock. Ternyata saya salah. Lebih banyak latihan larinya daripada latihan smashnya. Kadang pelatih menyuruh kami bergerak ke 6 arah tanpa membawa raket. Saat itu saya berpikir, kapan mainnya ya? Tetapi setelah saya mengikuti pertandingan, saya baru memahami alasan latihan tersebut. Karena pemain yang cepat bukanlah pemain yang berlari paling kencang,
tetapi pemain yang mampu bergerak ke posisi yang tepat dengan langkah yang efisien. Yang ketiga adalah memperbanyak latihan rally. Latihan rally ini bertujuan untuk pukulan menjadi lebih konsisten. Percuma memiliki smash yang sangat keras kalau setiap pukulan berikutnya justru keluar lapangan. Konsisten jauh lebih penting daripada sekedar kekuatan. Yang keempat adalah membangun stamina. Bulu tangkis ini membutuhkan daya tahan tubuh karena atlet itu biasanya juga melakukan latihan fisik seperti lari, skipping, squat, maupun latihan kekuatan lainnya. Saya dulu paling takut kalau pelatih sudah berkata, "Hari ini kita latihan fisik dulu ya." Karena kalau pelatih sudah berbicara seperti itu, artinya baru pemanasan saja sudah berkeringat. Tetapi sekarang saya memahami bahwa latihan fisik tersebut memang sangat penting. Nah, tips yang terakhir, mempelajari strategi permainan. Bulu tangkis bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling cerdas mengambil keputusan. Misalnya, kapan harus melakukan smash, kapan harus melakukan drop shot, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Semua membutuhkan strategi. Sama seperti kita ketika kuliah. Bukan hanya belajar keras, tetapi juga belajar dengan cara yang tepat. Nah, saya ingin bertanya lagi, kalau teman-teman baru belajar bulu tangkis, lebih ingin langsung belajar smash atau belajar teknik dasar dulu? Biasanya banyak orang memilih langsung berlatih smash kan, padahal atlet profesional justru menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan teknik dasar mereka. Artinya, sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Nah, tibalah kita pada bagian terakhir dari presentasi ini. Nah, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai pada bagian akhir presentasi. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal, mulai dari pengertian bulu tangkis, sejarah perkembangan di dunia, pelajaran bulu tangkis di Indonesia, perlengkapan yang digunakan, ukuran lapangan, teknik dasar, peraturan permainan, nomor pertandingan, prestasi atlet, sampai manfaat bulu tangkis bagi kesehatan. Ketika saya diminta menyimpulkan seluruh materi hanya dalam satu kalimat, maka saya akan mengatakan bahwa bulu tangkis itu bukan hanya olahraga untuk mengejar kemenangan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter seseorang. Melalui olahraga ini kita belajar disiplin, belajar bekerja keras, belajar fokus, belajar menghargai lawan, belajar menerima kekalahan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh kemenangan. Saya pribadi sangat bersyukur pernah merasakan menjadi peserta Popda ketika SD. Walaupun prestasi saya hanya sampai juara 2 dan juara 3 tingkat kecamatan. Pengalaman itu memberikan pelajaran yang sampai saat ini saya masih rasakan. Saya belajar bahwa keberanian untuk mencoba jauh lebih penting daripada rasa takut gagal. Karena kalau waktu itu saya memilih tidak ikut lomba karena takut kalah, mungkin saya tidak akan pernah memiliki pengalaman berharga yang bisa saya ceritakan di hadapan teman-teman hari ini. Pengalaman itu juga membuat saya semakin menghargai perjuangan para atlet Indonesia yang harus berlatih bertahun-tahun demi membawa nama bangsa. Kalau saya boleh memberikan satu pesan kepada teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena setiap orang pasti pernah menjadi pemula. Anthony Ginting, Gregoria Mariska, Taufik Hidayat, maupun Susi Susanti juga pernah belajar memegang raket untuk pertama kalinya. Yang membedakan mereka dengan orang lain adalah mereka tidak pernah berhenti berlatih. Nah, semoga setelah presentasi ini selesai, teman-teman tidak hanya mengetahui teori mengenai bulu tangkis, tetapi juga termotivasi untuk memulai berolahraga. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar dengan lebih baik, bekerja dengan lebih baik, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bulu tangkis. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini tentu masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, kritik, maupun saran, saya akan dengan senang hati mendengarkan dan berusaha menjawab sebaik mungkin. Mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab secara sempurna. Hal tersebut akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.